cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya, Alhamdulillah kita masuk hari kedua. Sesuai jadwal ini ada review ya. Kebetulan pada dua tugas pertama ini kalau nggak salah dua hari ya. Nanti kalau pada saat tugas ke selanjutnya yang satu hari maka ya itu lebih cepat lagi nanti ya. Tapi nanti kita bisa komunikasikan bagaimana mengatur eh, waktu review ya. Nah, jadi untuk hari ini nanti mungkin kita sekalian bisa lakukan eh, penjelasan untuk tugas besok ya, untuk tugas LK2 supaya efektif waktunya gitu ya, Bapak Ibu. Monggo yang lain yang belum bergabung bisa diinfokan untuk bisa segera join supaya kita efisiensi waktu ya. Ada Pak Inam ini. Pak Inam ini apa dulu sudah pernah ketemu ini? Nggih, Pak. Dulu GPAI 2011. 2011. Saya kemarin waktu Nggih. di Blitar ketemu sama Pak Yusuf. Ada? Pernah ingat nggak Pak Yusuf? GPAI juga. Kelas yang lain, Pak, mungkin. Pas yang lain ya. Iya, kelas yang lain. Oke, Pak Yusuf di MA Zikrul Quran di Oh, Blitar nggih, itu. Kota. Nggih. Pak Inam ini di mana nih dinasnya? Saya ngajar di SMP 1 Kandat, Pak. SMP 1? Kandat. Bukan ada dekat sini ya. Nggih. Keren. Kalau Bu Afifah di mana ini? Saya dari Kota Blitar, ya, Pak. Di mana, Bu? Ngajarnya di SMP Al Muhafidah. Nah, itu kan tetanggannya Zikrul Quran tuh. Ya, ini ku satu lingkup. Saya kemarin visitasi di situ. Oh, gitu, Bapak. Sama, Akreditasi. ya, Ustaz Winarno. Oke. Ada Romo Yai Abdullah Farih. Oke. Untuk pesantrennya ini ku kan jadi satu sama Pondok Putri, tapi beda lokasi. Ya, oke. Bu Lu'lu' Atul Hamidatin di mana ini, Bu? Dari SMPN 1 Kandat, Pak. Sama dengan Pak Fatku Riza. Oke, Pak Rizal. Satu sekolahan ya? Oke, Oke. Oke, Bu Miftahul Hidayah dari mana, Ibu? ini izin Bapak, saya dari SMPN 1 Kunjang. Semen Kunjang yang depannya Oke. ada kalau sore nasi tahu, nasi pecel itu ya. Oh, kirangan ya Bapak. Oh, enggak tahu. Buatan saya rumahnya Nganjuk, terus buatan atas memiliki santan. MP1 Kunjang kan selatannya perempatan, selatan ya, selatannya perempatan ya. Ya, betul. Selatannya Beko itu kan, perempatan. Beko ya. Pekan Kunjang. Oke, Laras. Beko.
Setiap hari saya lewati situ, Bu. Oh, nggih. Oke, Bu Roihatul Jannah. Di mana, Ibu? Nggih, dari SMP Queen, Bapak. SMP Queen, Nggih, Al-Falah. nggih, Itu kapan hari ada akreditasi kan ya? nggih, Bapak. Yang kemarin apa yang sebelumnya itu? Ingkang sebelumnya, Bapak. Oh iya, itu ada teman saya ke situ ini. Nggih, Bapak datang pengawas napa? Saya saya waktu itu tugas vista di Nganjuk. Teman saya di Queen. Gitu. Nggih. Ya, oke. Beberapa kali saya di Ma'had, saya kan di Ma'had Kediri, di Ma'had kampus ya. Sempat mengundang beliau Gus Kausar untuk ngaji di Ma'had kampus itu. Bu siapa lagi ini? Bu Nurfani Ya, Bapak. di mana ini, Bu? Saya dari SMP Satu Kepung. SMP mana, Bu? Satu Kepung, Pak. Oh, Kepong. Ya, oke, oke. Nggih. Sebelah mananya pasar itu, Bu? Pasar Kepong itu, Bu? Pasar Kepung masih ke barat, Pak. Masih ke barat ya. Oke. Ada teman di situ sih punya lembaga sekolahan sama pondok mungkin ya. Apa Al-Hikmah atau Oh, apa nggih. namanya? Saya lupa saya. Dekatnya pasar itu. Oh, dekatnya. Oh, nggih. Ya. Oke, kemudian ada terima kasih ada Pak Muhammad Abdullah Hasan. Pak, Assalamualaikum. Di mana nih, Pak? Dari Banyakan SMP 1. Sampai satu banyakan. Oke. Ya. Maaf Siap. Bapak, sebenarnya pesawat tadi. Kebetulan ini dekat bandara calonnya. Oh, dekat bandara. Ya, Oke, kemudian terima kasih Ibu Afifa Ulin Nuha. Bu Afifa tadi sudah ya? Sudah. Oh, sudah. Bu Nurfani tadi sudah ya? Sudah, Bapak. Sudah. Sudah, Bu Bapak. Iis yang belum ya, Bu Iis ya. Dari mana, Dari Bu? SMP 1 Gampeng Rejo. Gamping Rejo. Ya banyak kan. Siap. Oke. Oke, ini sudah berapa orang ini? 8 orang yang bergabung ya. Mudah-mudahan segera menyusul yang belum. Bapak Ibu kita mulai saja ya. Ini nanti, jadi hari ini saya akan mereview yang sudah masuk ya, yang belum masuk ya. Bapak Ibu nanti tinggal menyesuaikan aja ya. Tuh, seandainya ada yang belum diupload gitu ya. Oke, kita mulai Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pertama saya akan buka ini. eh, Tadi sudah sempat saya buka ya. Hmm, Bentar, Bapak Ibu. Oke, sambil saya siapkan dulu yang materi yang nanti mungkin bisa kita rujuk ya. Oh niku Putri niku dari dulu ikut Pak Pui ngoten. Oke, ini. Oke. Mohon maaf ya. Saya sudah buka ini, yang sudah saya buka ini punya Pak Inam Riza, Fathul Riza ya. Saya coba share di sini.
Nah, jadi Bapak Ibu pada LK1 ini ada empat, empat komponen LK ya. Empat komponen LK. Yang pertama itu Bapak Ibu melakukan analisis karakteristik sekolah ya. Di mana Bapak Ibu diminta untuk melakukan analisis SWOT ya. Ini adalah kekuatan sekolah itu apa, kemudian nanti kelemahannya apa, peluangnya bagaimana, ancamannya apa saja. Nah, Bapak Ibu sebenarnya ini dibagi dua ya, gini. Ini. Dibagi dua itu maksudnya bahwa kekuatan dan kelemahan itu merujuk kepada hal yang ada atau terkait dengan internal sekolah. Sedangkan peluang dan ancaman ya itu terkait dengan eksternal luar sekolah. Nah, jadi nanti Bapak Ibu ketika menyebutkan di bagian ini maka harus mengarah kepada luar sekolah, tidak bisa dalam sekolah. Ya. Oke, coba kita sekarang lihat yang sudah disusun oleh Pak Riza ini. Di sini kekuatannya apa kegiatan belajar mengajar yang tenang, nyaman, dan menyenangkan. Ini saya tanya dulu. Pak Riza ini sudah ada sebelumnya punya sekolah atau bikin sendiri ini Pak Riza? Itu punya sekolah ya, dari Oh punya sekolah ya. KSB ya, Ini kalau boleh tahu tahun berapa ini disusun? 2024 Oh yang baru berarti terbaru. ya? Iya. Baru. Waktu menyusun itu ada konsultan begitu atau ya musyawarah pihak sekolah sendiri? Guru Musyawarah pihak sendiri. ya sendiri ya. Iya. Jadi tidak ada konsultan mungkin atau orang yang diminta pendapat terkait dengan karakteristik sekolah ini, SWOT ini ya. Boten. Bener. Oke. Oke, kita kembali ke tadi ya. Nah, sebenarnya ini bebas aja ya, Bapak Ibu mau mengemukakan apa yang penting itu ini bagian dari internal, muncul dari internal, ya. Yang penting itu sesuai dengan fakta, ya. Jadi kalau misalnya ini kegiatan belajar yang tenang, nyaman dan menyenangkan, oh, nggak masalah. Yang penting itu memang memang faktual ada di situ ya. Ini juga sama, aman terlihat dari kesejahteraan psikologis yang baik ya. Memang faktanya seandainya begitu nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya faktanya tidak sesuai kan ya tidak tepat ya. Jadi saya anggap ini sesuai. Memang memang mungkin sekolahnya ya sejuk misalnya gitu ya. Jauh dari keramaian misalnya gitu. Boleh saja. Kemudian menghadirkan suasana yang mentoleransi. Oke, ini memang juga termasuk kekuatan ya. Kekuatannya ada di suasana tenang, kemudian ada toleransi yang tinggi gitu ya. Kemudian ada kolaborasi, ini termasuk kekuatan kalau memang itu benar-benar ada di situ. Kemudian partisipasi, alumni dan seterusnya ini juga masuk pada internal ya kekuatan bisa. Ada prestasi akademik yang bagus, boleh ini ya. Kemudian internet ya, terus pembelajaran mengarah pada kualitas yang kondusif, oke ya. Yang penting tidak mengulang sebelumnya ya, tidak mengulang sebelumnya. Karena ini kan buahnya, buahnya itu mungkin ya, mungkin barangkali sebenarnya bisa diringkas atau mungkin ada yang berdekatan yang bisa dijadikan satu. Kemudian guru aktif meningkatkan kualitas pembelajaran setelah melakukan refleksi pembelajaran. Oke, bagus ini ada refleksi. Kepemimpinan instruksional yang visioner, ya bisa ya. Terdapat forum MGMPM, GMPS, oke. Ya, saya kira semua ini kalau memang faktanya begitu ya nggak apa-apa ya. Cuman ini seandainya ada yang mungkin bisa di apa ya, dijadikan satu gitu ya. Misalnya begini, mengajar yang tenang nyaman ini kan sebenarnya mungkin bisa diwakili oleh ini misalnya. Ketika ini bagus kan sebenarnya kegiatannya tenang, nyaman, menyenangkan. Itu ya. Jadi kalau menurut saya ini itu tadi banyak ya, terlalu banyak. Nah,
bisa seandainya mungkin Bapak Inam atau mungkin kawan-kawan mengidentifikasi mana yang sebenarnya itu berdekatan dan bisa dijadikan satu. Contoh tadi itu, ya contohnya menurut saya itu contohnya seperti yang nomor satu itu ya. Ini sebenarnya tidak perlu dituliskan, itu sudah tergambar dari sini, gitu ya. Kalau ini kan sebenarnya apa? Normatif ya, artinya ya abstrak, tenang, nyaman, iya. Kalau ini kan lebih jelas lagi, ya. Aman terlihat dari kesejahteraan psikologis, ya. Rendahnya kasus perundungan, loh kan itu. Hukuman fisik. Nah, ini menunjukkan faktual lebih jelas daripada yang atas. Nah, kalau ini memang ada, berarti kan sudah menimbulkan ini. Jadi seandainya ini dibuang itu nggak ada masalah. Cuman pertanyaan saya ini, Pak Riza ya, ini ya coba dilihat. Rendahnya kasus perundungan berarti kan masih ada perundungan Pak Riza ya. Sedikit banyak masih ada. Iya, itu Iya. kalau Namanya bagi anak. orang tua itu bisa dianggap mengkhawatirkan itu Pak Riza itu. Harusnya itu apa ya? Ya boleh ya, tapi dengan bahasa yang kira-kira misalnya begini, adanya tim penanggulangan pencegahan dan penanganan. Nah, misalnya begitu Iya. ya, itu kan lebih lebih bahasanya lebih menyejukkan daripada rendahnya. Nah, tapi ya monggo, itu kan selera bahasa masing-masing orang kan beda ya. Itu jadi Iya. itu kembali kepada masing-masing orang ya. Oke. Nah, untuk yang terkait dengan kelemahan ini misalnya kemampuan informasi eksplisit yang ada untuk Stanford. Ini maksudnya gimana ini Pak Riza? Rendahnya Misalkan kemampuan begitu atau gimana? iya, penalarannya anak itu loh, Pak, kadang masih rendah. Tingkat penalaran, pemahaman. Ya, ini kan maksudnya jadi kemampuan dalam menemukan dan mengambil informasi yang ada dalam teks serta ini maksudnya kenapa? Rendah atau apa kan gitu. Ini kan belum ada predikatnya. Oh, iya. Iya kan? Nah, kalau ini sudah jelas kemampuan tadi hanya memiliki, nah kan jelas ini. Jadi kalau ini kan belum ada predikatnya, ini kemampuan dalam menemukan dan mengambil informasi yang ada dalam teks, kenapa? Gitu. Misalnya rendah atau kurang atau kan gitu. Nah, Iya. jadi Itu ini lebih merujuk ke ini, Pak. Merujuk ke apa? Literasi anak-anak itu. ya, maksud saya ini masih butuh predikat, ya, belum ada. Oh, iya. Kan ini kenapa kemampuannya? Oh, rendahkah itu atau terbatas atau apa gitu. Kalau ini kan jelas kemampuan siswa hanya memiliki, ya itu kan jelas. Sarana kamar mandi siswa, kenapa ini sarana kamar mandi siswa? Apakah sedikit atau jelek atau tidak ada atau gimana? Kan itu harus jelas, Pak. Ya. Oh, iya. Jadi ini belum jelas apa maksudnya. Apakah sarananya jelek, sarananya kurang, sarananya apa ya, masih pinjam gitu atau gimana kan gitu ya. Alokasi peningkatan dana pendidikan. Nah ini ya menurut saya harus diperjelas ya. Tidak bisa misalnya kelemahannya ketersediaan buku. Nah, kalau seperti ini misalnya ini kan jelas Pak, terdapat forum ya. Kemudian guru aktif meningkatkan. Nah, kalau misalnya eh, seperti ini kan alokasi peningkatan kualitas pendidikan yang belum tercapai, belum maksimal yang apa. Menurut saya harus jelas itu ya. Itu. Tapi ya monggo saja kalau misalnya dianggap jelas. Cuman kalau menurut saya kan belum jelas. Sarana kamar mandi ini misalnya, kenapa? Apakah jelek? Apakah terbatas atau apa? Ya kan belum ya. Oke, kemudian eh dari apa?
Oh, tadi ada di sana tadi ya. Oke, kemudian peluang. Nah, ini peluang tadi saya katakan peluang dan ancaman itu dari luar ya. Misalnya kondisi geus dekat dengan pusat. Nah, ini kan jelas kondisi geus dekat. Nah, ini kan jelas ya. Itu. Kemudian kondisi yang harmonis dengan alumni. Oke. Peran serta wali murid dalam lingkungan sekolah. Nah, ini misalnya yang tinggi atau apa. Nah, kalau ini perlu ditambah. Tuh. Nah, ini kan kalau ini kan jelas yang harmonis. Nah, ini yang apa kan gitu. Nah, ini kan yang dekat. Nah, itu tadi maksud saya. Kemudian ancaman jumlah tenaga pendidik yang terus bertambah menyebabkan yang kurang efektif. Ini kira-kira faktor dari dalam apa dari luar ini, Pak Riza? Dari dalam. Dari dalam. Berarti ini termasuk mana? Kelemahan. Lemah. Ya, bukan termasuk ancaman. Kalau ini dari luar, bisa. Misalnya apa? Jumlah tenaga pendidik sekolah sebelah, nah, sekolah lainnya yang cenderung meningkat kualitasnya. Lah, itu baru, Pak Riza. Oke. Ini kan dari dalam. Ya, jadi ini masuk kelemahan. Kemudian pendidikan gratis yang hanya melalui dana bos menyebabkan sekolah kurang membuang. Oke, ini bisa. Karena ini kan dana bos kan dari luar ya. Kemudian kemajuan teknologi. Nah, ini bisa. Ini kan faktor luar ya. Kemudian perubahan kurikulum, ini juga faktor luar. Keterbatasan buku baru di perpustakaan, ini luar apa dalam ini Pak Riza? Dalam. Dalam. Berarti ini masuk Betul. apa? Kelemahan. Lemah. Nah, kelemahan. Nah, gini ya. Oke ya. Visi ke misi. Nah, misinya banyak ini. Biasanya saya baru melihat ini misinya banyak. Ini menurut saya misi itu jadi gimana sih merumuskan misi itu? Misi itu nanti kan mengarah kepada ini, ya, Ya, mengarah misi. kepada ini, mengarah kepada ini dan mengarah kepada ini. Kalau misalnya masing-masing itu katakanlah dua, misalnya kali delapan, kali empat berarti kan delapan ya. Kalau ini ada berapa? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas, Publik. tiga belas, empat belas, lima Oke. belas, 17 ini menurut saya Lalu kan. ya kan ya. Dirangkum aja atau dijadikan satu mana yang ada kesamaan. Tujuan, oke. Memang biasanya dibuat dalam bentuk seperti ini ya. Terciptanya, terlaksananya, terwujudnya biasanya begitu. Kalau misi itu menggunakan kalimat aktif biasanya begitu ya. Oke. Refleksi terhadap keselarasan. Hmm, ya bisa bisa saja ya. Artinya ini saya kira memang disusun itu mengarah kepada visi dan misi ya. Ya, cuman tadi itu menurut saya jumlahnya terlalu banyak tadi ya. Iya. Analis kondisi pada dasar pendidikan dalam menyusun KSP. Ya, kondisi lingkungan mungkin ini perlu apa ya lebih detail lagi barangkali tidak hanya pada aspek eh, geografis ini kan geografis ya dekat dengan pusat ya. Tuh, kemudian ini sudah oke ada dukungan fase sarana itu implementasi. Mungkin yang lain itu bisa misalnya kondisi masyarakat masyarakat agamis sehingga jadi bisa dari beberapa aspek ya. Kalau ini kan dari geografis gitu ya, kemudian dari sarana. Mungkin bisa ditambahkan yang lain. Itu. Oke, itu untuk LK1 ya. Saya coba lihat yang lain dulu ya. Untuk yang LK1 dulu lah. Nanti supaya kita lebih mudah ya. Lebih mudah untuk mengidentifikasi. eh Nanti saya ambil beberapa contoh aja Bapak Ibu ya. Supaya nggak terlalu panjang nanti ya. Untuk penjelasannya ya. Saya ambil beberapa contoh. Gitu. Oke, saya coba buka lagi. eh
Siapa ini? Bu Nurfani ada ya, Bu Nurfani? Bu Nurfani Ya, Ulfita. Bapak. Ini saya coba buka punya Bu Nurfani ya. Yang dikepung tadi ya, kekuatan. Oke, dikepung. Iya. Tanahnya luas, lingkungan asri. Oke, kurang 10 menit. Kemampuan numerasi literasi. Oke, ini berarti berdasarkan hasil rapot pendidikan ya, asesmen itu ya. Kelemahan infrastruktur dan fasilitas Iya. pengetahuan. Oke. Pelatihan guru. Nah, ini juga. Oke. Kemudian karakter menurun. Oke, berarti itu jadi penurunan ya. Oke. Peluang sekarang. Nah, ini kan berarti faktor eksternal ya. Lingkungan yang luas. Nah, SM1 memiliki lingkungan yang luas sehingga dapat melakukan pembelajaran kontekstual. Kira-kira ini dari faktor dalam atau dari luar ini, Bu Nurvita? Halo? Dari dalam, Pak. Dari dalam, berarti ini Iya, Pak. apa? Kekuatan dari dalam ya. Itu ya. Jadi ini harus dari luar kalau peluang itu. Misalnya apa? Katakanlah perhatian pemerintah kecamatan terhadap bidang pendidikan yang ditunjukkan dengan alokasi khusus dana. Misalnya begitu lah, itu termasuk peluang. Ya. Kemudian penerimaan prestasi didik baru dan prestasi dapat. Nah, ini juga ini kan dari dalam ini ya. Itu partisipasi orang tua itu menurut saya juga dari dalam. Komunitas belajar ini kan juga dari dalam ya. Kecuali kalau ini misalnya adanya kelompok kerja guru yang dibentuk oleh Dinas Pendidikan Kecamatan. Nah, misalnya begitu ya. Itu ya. Halo Bu Nurvita. Iya, Nurfani, Nurfani iya ya. Nurfani. Wah, Pak, tadi terpental. Oh ya, Bu Nurfani ya. Bisa dipahami nih, Bu, Bapak Ibu semuanya juga ya. Jadi kalau yang dari dalam itu Oh, iya. masuk ke kekuatan atau kelemahan ya. Dan beberapa hambatan atau ancaman, kemajuan teknologi dan perubahan karakter siswa. Nah, ini bisa masuk ancaman karena ini kan kemajuan teknologi kan dari luar. Hanya dia memang berimbas kepada keadaan siswa ya. Kurikulum Merdeka ini juga dari luar karena kan dari pemerintah ya, bukan dari dalam sekolahan ya. Latar belakang siswa, kira-kira dari dalam atau dari luar dulu? Dari lah, Pak. Dari dalam, berarti ini masuk apa? Kalau ini dianggap kelemahan ya berarti kelemahan. Kalau Tuh, kalau misalnya dianggap kekuatan karena misalnya anaknya pinter-pinter ya, wah, kaya-kaya misalnya itu dianggap kelebihan ya masuk kelebihan. Terwujudnya mesin yang berkaitan dengan prestasi. Satu, menjadikan proses atraktif, inovatif, dan seterusnya. Membudayakan, memberikan, membangun, menerapkan kurikulum, meningkatkan. Nah, tadi ya, ini dari sekolah apa bikin sendiri, Bu? dari sekolah, Bapak. Dari sekolah ya. Dari Nah, dokumen mungkin nanti teknis. bisa dicek, Bapak Ibu atau semuanya bisa mengecek bagaimana cara pembuatan tujuan. Ada yang berpendapat membuat tujuan itu adalah dengan menggunakan kata kerja apa ya, yang mengarahkan kepada adanya sesuatu, misalnya terwujudnya, terciptanya, terlaksananya. Nah, kalau menerapkan, mengembangkan, ini biasanya masuk atau digunakan untuk misi, menggunakan kata kerja aktif, gitu ya. Jadi tujuannya apa? Ya, terlaksananya kurikulum Merdeka. Nah, misalnya begitu, ya. Nah, jadi bisa diarahkan dengan
menggunakan kata awalan ter tadi itu ya. Terciptanya lingkungan yang aman, bersih, nah gitu kan. Terwujudnya budaya sikap saling menghormati. Nah, misalnya begitu. Itu tujuan ya. Ya, ini oke lah, silakan kalau itu memang sesuai ya. Sepertinya ya penyusunan visi misi kan pasti harus ada relevansi ya. Secara geografis oke, secara sosial masyarakat oke. Nah, ini tadi yang saya maksud Pak Riza ya. Jadi ada aspek geografis bagaimana, kondisi sosial, mungkin juga kondisi keagamaan gitu ya. Ini. Jadi ini mungkin bisa ditambahkan kalau misalnya dianggap perlu lebih panjang, lebih luas ya. Misalnya bagaimana kondisi keagamaannya, kemudian kondisi ekonominya, misalnya begitu ya. Nah begitu Bu Nurvita ya. Nurfani kok Nurvita. Oke, Ya, saya Bapak. ambil satu lagi ya. Satu lagi. Ini Pak Zainus Solihin ya. Ada Pak Zainus Solihin. Iya, Pak. Oke, Pak Zainus Solihin. Pak Zainus Solihin ini visi misinya sudah ada punya sekolah atau bikin sendiri ini? Punya sekolahan, Pak. Jadi ngambil dari yang sudah ada ya. Iya. Oke, kita coba lihat kekuatan. Ya, kekuatan. Kekuatannya itu pertama lokasi strategis. Oke. Kekayaan budaya lokal bisa. Nah, sebenarnya kekayaan budaya lokal itu kalau yang dimaksud itu apa sekolah itu apa sekolah memiliki program peduli budaya lokal itu termasuk bagian bagian kekuatan Pak siapa tadi Pak Zainul Solihin ya. Tapi kalau kekayaan budaya lokal toh ini kan sebenarnya faktor luar. Ya, jadi misalnya eh, apa ini SMP ini berada di lingkungan yang memiliki kekayaan budaya lokal yang sangat tinggi atau beragam. Lah, ini masuk pada peluang gitu ya. Kalau kalau begini ini peluang. Tapi kalau misalnya sekolah memiliki program apa penguatan budaya lokal, lah, itu termasuk kekuatan sekolah gitu ya. Pak Zainul Solihin Itu ada tari jalanan memang, Pak, di sekolah itu. di sekolah ya. Ada. Iya, ada. Nah, berarti begini, sekolah memiliki program penguatan budaya lokal. Lah, begitu. Iya, Pak. Nah, kalau ini tok kan nanti dikira ini di Kabupaten Kediri yang ada. Sekolah belum tentu punya. Itu ya. Itu. Seperti ini. Potensi untuk memajukan melalui proyek P5. Lah, ini kan ini bisa karena Kediri itu kaya dengan ini, maka ini berpotensi, nah, berpeluang untuk dijadikan proyek P5. Nah, itu nanti masuk ke peluang. Kalau memang hanya begini toh. Tapi kalau misalnya sekolah memiliki program penguatan budaya lokal, lah, baru bisa. Itu ya. Iya. Kegiatan kebersamaan, oke prestasi, oke lah. Kemajuan, oke lah ini. Keamanan, kebinekaan, kualitas pembelajaran, guru aktif, oke, saya kira sudah sesuai orang tua. Kelemahan, keterbatasan sarana prasarana, oke. Kualitas masih berangkat sedang, ya ini termasuk kelemahannya. Iklim menurun, kurangnya, oke termasuk ini kelemahan. Motivasi dan perhatian, baik, saya sudah makan. Motivasi dan perhatian dalam pendidikan, eh, budaya tertib sekolah, peningkatan. Ini tadi masuk mana tadi? Peluang ya? Apa tadi? Masuk apa ini? Kelemahan, menurun, Kelemahan, Pak. ya, menurun. Menunjukkan hal yang negatif berarti ini ya. Iya, kelemahan. Oke, siap. Iya. Pemanfaatan dana peluang, lokasi, oke. Kemitraan dengan dunia usaha, oke bisa. Pokoknya ini yang kaitannya dengan luar ya, bisa ya. Ancaman teknologi, oke.
keragaman ini termasuk dari dalam, Pak ya. Jadi ini masuk dari dalam, ya. Nah, jadi silakan disesuaikan nanti itu yang dari dalam. Setelah ini mungkin terputus ya, Bapak Ibu nanti bisa gabung kembali ya. Ini pengembangan kurikulum ya, oke lah. Tujuan, refleksi, kemudian analisis. Nah, ini mungkin perlu diperkaya, Pak ya, analisis kondisi lingkungannya ya. Oke, jadi itu Pak